Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ultah Entri selaku dosen pengampu mata kuliah AI dan Data Analisis. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai final project yang telah ditugaskan. Dan tema yang kami ambil adalah mengenai peran data science dalam era Society 5.0, tinjauan teknik, metode, dan implementasinya di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Siti Aisyah. Yang kedua ada Novia Sri Mulyati. Dan yang ketiga ada Pradipta Larasati Anissa Aulia Hapsari. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasan dari tema yang sudah kita ambil. Jadi, Society 5.0 itu apa sih? Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang diusulkan oleh negara Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia fisik dan dunia maya. Lalu tujuan dari Society 5.0 itu apa? Tujuan dari konsep era Society 5.0 adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, berkelanjutan, juga berfokus pada kesejahteraan manusia dengan menggunakan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Nah, contoh dari penerapan Society 5.0 ini adalah ada Internet of Things, robotika, dan juga big data. Nah, di sini kita masuk ke rumusan masalahnya, yakni mengenai peran data science dalam Society 5.0. Jadi, data science ini sebelumnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, analisis, interpretasi, dan presentasi data yang tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena yang terjadi dalam data, sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik, memecahkan suatu masalah, atau mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu domain. Nah, beberapa peran data science ini sangat krusial di era Society 5.0. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Karena data science memungkinkan analisis data besar-besaran untuk mendapatkan suatu wawasan yang lebih mendalam. Contohnya, contoh penerapannya, misalkan bisa mengidentifikasi tren penyakit di bidang kesehatan, memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, dan memberikan solusi yang lebih efektif dalam penanganan suatu penyakit. Yang kedua, misalnya pembangunan kota cerdas atau smart cities. Data science dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kota. Contohnya, misalkan penggunaan sensor dan data lalu lintas untuk mengoptimalkan rute transportasi umum, mengurangi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang. Yang ketiga, inovasi teknologi dan bisnis. Karena data science memungkinkan perusahaan dan inovator untuk mengidentifikasi peluang pasar. Contohnya dalam hal data pelanggan untuk personalisasi pengalaman pengguna dalam aplikasi e-commerce yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang keempat, ada manajemen bencana dan krisis. Data science akan membantu dalam meramalkan juga merespon bencana alam atau krisis. Contohnya ada data cuaca, pemetaan risiko bencana, dan analisis pola evakuasi untuk meningkatkan persiapan dan respon terhadap bencana alam. Yang kelima, ada kesehatan dan perawatan personal. Data science memungkinkan personalisasi perawatan kesehatan dengan menganalisis data genetik, riwayat kesehatan, dan faktor gaya hidup. Contohnya algoritma machine learning untuk meramalkan risiko penyakit sehingga memungkinkan pencegahan yang lebih dini. Lalu yang terakhir, ada pendidikan yang terpersonalisasi. Data science dapat mengoptimalkan pendidikan dengan memberikan pengajaran yang lebih terpersonalisasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Contohnya memahami gaya belajar siswa, mengidentifikasi area kelemahan, dan menyusun program pembelajaran yang sesuai. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, dipersilahkan. Oke, selanjutnya ialah teknik dan tugas pokok dalam data science. Di antaranya
Perlu diketahui teman-teman bahwa data science adalah bidang yang melibatkan pengumpulan, analisis, pengembangan, serta implementasi model, pembelajaran mesin, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, teknik dan tugas pokok dalam data science diantaranya pengumpulan dan pembersihan data, analisis data, dan pengembangan model pembelajaran mesin, serta generasi wawasan dan pelaporan. Nah, pengumpulan data dan pembersihan data tugasnya ialah mengumpulkan, memproses, dan membersihkan data yang diperoleh oleh perusahaan seperti web scraping, API, data cleaning, dan pre-processing. Lalu analisis data. Tugasnya ialah menganalisis data yang diperoleh dan menemukan temuan menarik dari data tersebut. Lalu ada pengembangan model dan pembelajaran mesin, yaitu merancang, membangun, dan mengimplementasikan model pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan teknik pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Lalu generasi wawasan dan pelaporan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan berdasarkan wawasan dari data yang telah diproses dan melaporkan hasilnya. Nah, teknik pembelajaran ilmu data umumnya melibatkan pengembangan keterampilan di bidang matematika, statistika, pemrograman, dan analisis data. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan formal, kursus online, bootcamp, atau belajar mandiri. Banyak ilmuwan data memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman seperti Python, dan mereka sering menggunakan alat seperti SQL untuk ekstraksi dan analisis data. Selain itu, pemahaman yang baik tentang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan visualisasi data yang juga penting bagi seorang ilmuwan data. Dapat disimpulkan bahwa ilmu data mencakup berbagai tugas termasuk manajemen data, analisis data, dan penerapan teknik pembelajaran mesin. Untuk menjadi data science, seorang perlu memperoleh berbagai keterampilan melalui berbagai metode pembelajaran, termasuk pendidikan formal dan belajar mandiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 3 contoh dari AI yang telah diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada Ayo Bandung, adalah salah satu media massa berbasis online yang telah lahir sejak pertengahan 2015, yang merupakan platform bisnis dari Ayo Media Network yang termasuk dalam kategori News Network. Ayo Bandung pada era perkembangan artificial intelligence berperan sebagai roda penggerak bisnis Ayo Media dalam bisnis solusi komunikasi terintegrasi dengan konsep pelayanan satu pintu. Ayo Bandung mengembangkan portal berita secara online dan melalui berbagai sosial media secara masif dengan konten berita yang berfokus pada pemberitaan kedaerahan. Yang kedua, Esatria atau Electronic Self-Assessment Tax Reporting Apps, yaitu aplikasi pelaporan pajak online untuk wajib pajak self-assessment, di mana wajib pajak dapat melaporkan pajaknya tanpa harus datang ke kantor pajak daerah. Yang ketiga, aplikasi Moveit merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan GPS yang terpasang pada angkutan umum sehingga pengguna dapat mengetahui lokasi angkutan umum yang akan digunakan. Selanjutnya ada sasaran-sasaran MDG. Yang pertama ada mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Masalahnya adalah ketidaksetaraan yang masih dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Perempuan seringkali menghadapi kendala struktural dan normatif yang menghambat pemberdayaan mereka secara menyeluruh. Hal ini mencakup ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan, kesenjangan upah, kekerasan gender, serta minimnya perwakilan perempuan dalam kebijakan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, diperlukan suatu agen cerdas yang bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Adapun 4 item PS, performance measure, environment actuators, dan sensors yang akan menjelaskan lingkungan masalah dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama ada performance measure.
yaitu peningkatan kesetaraan gender pada perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, environment, data pendidikan perempuan, data ketenagakerjaan, data tingkat upah, dan kebutuhan kesehatan perempuan untuk menilai dan memahami ketidaksetaraan gender pada perempuan. Yang ketiga, actuators, program pendidikan dan pelatihan untuk perempuan, kampanye kesetaraan gender, dan implementasi kebijakan anti-diskriminasi. Yang terakhir, sensors, data pendidikan perempuan, statistik ketenagakerjaan, dan informasi pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ialah menurunkan angka kematian anak. Nah, masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia tertentu, biasanya di bawah 5 tahun. Masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesehatan ibu, gizi, sanitasi, penyakit, cedera, dan pelayanan kesehatan. Lingkungan masalah dalam agen cerdas yang berhubungan dengan masalah ini dapat dijelaskan dengan menggunakan 4 item PAS. 4 item tersebut ialah performance measure, yaitu ukuran keberhasilan agen cerdas dalam menyelesaikan masalah, misalnya persentase penurunan angka kematian anak, jumlah anak yang selamat, atau kualitas hidup anak. Lalu environment, kondisi yang mempengaruhi masalah dan tindakan agen cerdas, misalnya faktor sosial, ekonomi, biomedis, geografis, politik, atau budaya. Lalu actuators, alat atau cara yang digunakan agen cerdas untuk melakukan tindakan terhadap lingkungan. Misalnya memberikan edukasi, vaksinasi, suplemen obat, atau bantuan sosial kepada ibu dan anak. Lalu sensor, alat atau cara yang digunakan agen cerdas untuk mengamati lingkungan, misalnya mengumpulkan data, melakukan survei, melakukan diagnosis, atau melakukan evaluasi terhadap ibu dan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang ketiga, ada memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Jadi masalah mengenai memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim merupakan masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, yaitu setara dengan purchasing power parity per harinya, dan yang mengalami kekurangan pangan yang berat. Masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya konflik, krisis iklim, diskriminasi, eksklusi, dan sistem keuangan global yang tidak adil. Nah, terus, ada item PS-nya, yang performance, ukuran keberhasilan agen cerdas dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, persentase penurunan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, jumlah orang yang terbebas dari kondisi tersebut, atau kualitas hidup orang yang terdampak. Yang kedua, ada environment, kondisi yang mempengaruhi masalah dan tindakan agen cerdas, misalnya faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, atau geografis. Yang ketiga, ada aktuator, alat atau cara yang digunakan agen cerdas untuk melakukan tindakan terhadap lingkungan. Misalnya memberikan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, edukasi, advokasi, atau kerjasama antar negara. Dan yang terakhir ada sensor, alat atau cara yang digunakan agen cerdas untuk mengamati lingkungan. Misalnya, mengumpulkan data, melakukan survei, melakukan analisis, atau melakukan evaluasi terhadap kondisi orang yang terdampak. Oke, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami malam ini. Kesimpulan dari peran data science dalam era Society 5.0, tinjauan teknik, metode, dan implementasi di Indonesia. Dalam menghadapi era Society 5.0, integrasi antara teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan big data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup manusia. Society 5.0 menawarkan visi masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Data science membutuhkan keterampilan matematika, statistika, pemrograman, dan analisis data. Pembelajaran ilmu data dapat dilakukan melalui pendidikan formal, kursus online, atau bisa juga dengan cara otodidak atau belajar mandiri.
Di Indonesia sendiri, perkembangan AI telah mencapai titik pesat dengan implementasi di berbagai sektor. Contohnya termasuk media online, aplikasi pelaporan pajak, dan sistem transportasi berbasis GPS. Implementasi ini mencerminkan kemajuan teknologi di Indonesia dan dampak positifnya terhadap efisiensi dan kenyamanan masyarakat. Baik, sekian presentasi yang telah kami lakukan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.